Hello everyone, nama saya Ibnu Syukri Sepriadi dengan NIM 2515040075 dengan mata kuliah pengantar psikologi. Hari ini kita akan membahas sebuah fase kehidupan yang mungkin sedang kita jalani sekarang, yakni masa dewasa awal. Usia 18 hingga 40 tahun bukan hanya tentang kebebasan dan pencapaian, tapi juga tentang pencarian jati diri yang lebih mendalam. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami sebuah pembahasan tentang krisis identitas kedua, quarter life crisis, kehilangan arah dan merasa tertinggal dari teman sebaya. Pemirsa, krisis identitas kedua, quarter life crisis, ini biasanya terjadi pada masa dewasa awal. Usia 18 sampai 40 tahun merupakan sebuah periode penting dalam perkembangan manusia. Pada tahap ini, individu mulai membangun kemandirian, karir, hubungan romantis dan identitas diri yang stabil. Namun di tengah proses tersebut, banyak orang mengalami kebingungan arah hidup, tekanan, dan kecemasan terhadap masa depan. Lalu, apa itu krisis identitas kedua yang biasa disebut dengan quarter life crisis? Quarter life crisis adalah istilah psikologi yang merujuk pada periode ketidakpastian, kecemasan, dan kebingungan yang intens yang dialami individu pada usia dewasa awal, sekitar 20 hingga awal 30-an. QLC sering disebut sebagai krisis identitas kedua karena individu mulai mempertanyakan kembali fondasi identitas, nilai, dan arah hidup yang sudah mereka bangun di masa remaja. Fokus utama krisis perasaan terjebak, terutama dalam pekerjaan atau hubungan, dan perasaan tertinggal, yakni secara sosial, bisa secara karir maupun finansial, dari teman sebaya itu sendiri. Kita lanjut ke dalam ciri-ciri utama quarter life crisis. Yang pertama adalah kebingungan arah hidup. Merasa tidak tahu mau kemana dalam hidup, bingung menentukan tujuan karir, pendidikan, atau masa depan dengan pribadi. Sering muncul pertanyaan seperti, aku sebenarnya mau jadi apa? Apakah jalan yang aku pilih ini sudah benar? Contohnya, seseorang yang lulus kuliah merasa bingung harus melanjutkan kerja, kuliah lagi, atau mulai bisnis. Semuanya terasa tidak pasti. Nah, yang kedua ialah ketidakpuasan terhadap pekerjaan atau pendidikan. Merasa pekerjaan atau jurusan kuliah tidak sesuai minat, bosan, stres, atau kehilangan motivasi bekerja. Sering berpikir untuk mengganti karir tapi takut salah langkah. Contohnya seperti seseorang yang bekerja di kantor tapi merasa pekerjaan tidak bermakna, lalu mulai berpikir resign tapi takut kehilangan penghasilan. Dan yang ketiga ialah merasa tertinggal dari teman sebaya. Apa maksudnya? Yakni seperti sering membandingkan diri dengan teman yang sudah sukses, menikah, ataupun mapan. Muncul perasaan yang tidak cukup baik, gagal, atau tidak berharga. Media sosial memperparah perasaan ini karena terus melihat pencapaian orang lain. Contohnya, melihat teman-teman di media sosial sudah punya rumah atau karir yang bagus, lalu muncul pikiran, kok hidup aku belum sejauh itu? Dan yang keempat, kecemasan dan ketidakpastian. Takut terhadap masa depan yang belum jelas, cemas memikirkan keuangan, karir, atau hubungan pribadi. Sering merasa hidup seperti jalan di tempat. Contohnya,
merasa gelisah setiap kali memikirkan masa depan, takut gagal, dan sulit tidur karena terlalu banyak overthinking, yaitu berpikir yang terlalu berlebihan. Dan yang kelima ialah krisis identitas dan nilai hidup, mulai mempertanyakan makna hidup dan jati diri, bingung antara keinginan diri sendiri dan tekanan sosial atau keluarga. Muncul keinginan untuk menemukan diri sendiri atau melakukan hal baru. Contohnya, seseorang yang dulu yakin ingin jadi pegawai tiba-tiba merasa ingin pindah ke bidang sosial. Kenapa? Karena merasa hidupnya kosong. Dan yang keenam ialah perasaan terjebak, merasa tidak punya pilihan selain menjalani hidup yang sekarang meski tidak bahagia. Takut mengambil keputusan baru karena khawatir menyesal. Contohnya, sudah bekerja bertahun-tahun tapi merasa ngestak dan tidak berani keluar karena takut memulai dari nol lagi. Dan yang ketujuh ialah penurunan kesehatan mental. Karena mudah stres, gelisah, bahkan bisa mengalami gejala depresi ringan. Seringkali merasa lelah secara emosional meski tidak melakukan banyak hal. Seseorang mulai jarang keluar rumah, kehilangan minat pada hobi, dan merasa tidak berguna tanpa alasan yang jelas. Nah, itulah tadi teman-teman. Sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tahapan quarter life crisis. Menurut Oliver Robinson, seorang peneliti psikologi dari University of Greenwich tahun 2010, ia menjelaskan bahwa quarter life crisis terjadi dalam 5 tahapan utama yang menggambarkan perjalanan emosional seseorang dari kebingungan hingga menemukan arah hidup baru. Nah, tahapan yang pertama ialah rasa terjebak. Dalam bahasa Inggris disebut feeling trapped. Pada tahap awal ini, seseorang mulai merasa tidak puas dengan kehidupan saat ini. Mereka merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan atau dalam situasi yang tidak sesuai dengan keinginan batin. Misalnya, pekerjaan, hubungan, atau tekanan sosial. Adapun ciri-cirinya, yang pertama ialah merasa tertekan oleh tanggung jawab yang tidak diinginkan. Yang kedua ialah mulai mempertanyakan keputusan yang pernah diambil. Yang ketiga, adanya rasa takut untuk berubah, tapi juga tidak bahagia dengan keadaan sekarang. Contohnya, seorang pegawai kantoran berusia 25 tahun merasa bosan dengan pekerjaannya yang monoton. Ia ingin keluar, tapi takut kehilangan gaji dan tetap mengecewakan orang tua. Dalam hati ia berkata, "Aku tidak bahagia, tapi juga tidak tahu harus mulai dari mana." Itulah tahap yang pertama. Tahap yang kedua, rasa tidak pasti. Bahasa Inggris disebut separation or confusion. Setelah menyadari ketidakpuasan, individu mulai mengambil jarak dari kehidupan lamanya. Tahap ini ditandai dengan kebingungan, kecemasan, dan perasaan kehilangan arah. Mereka sering merasa tidak yakin terhadap identitas dan tujuan hidupnya. Ciri-cirinya ialah, yang pertama, banyak berpikir, siapa aku sebenarnya? Yang kedua, sering merasa salah arah, bimbang antara idealisme dan realita. Dan yang ketiga, kadang ingin melarikan diri atau mencoba hal baru tanpa arah yang jelas. Contohnya, seseorang yang berhenti dari pekerjaannya untuk mencari makna hidup lalu merasa kebingungan di tengah jalan karena tidak tahu langkah selanjutnya. Tahap yang ketiga adalah eksplorasi diri. Dalam bahasa Inggris disebut exploration.
Pada tahap ini, individu mulai mencoba mencari jati diri dan arah hidup baru. Mereka mulai bereksperimen dengan pilihan karir, lingkungan sosial, atau gaya hidup baru. Meski masih belum stabil, tahap ini penting untuk menemukan apa yang benar-benar bermakna bagi dirinya. Ciri-cirinya ialah yang pertama, mencoba hal baru, kursus. Misalnya, bisa jadi itu bisnis kecil, relawan, atau berpindah pekerjaan. Mulai lebih mengenal minat, nilai, dan kemampuan diri. Dan yang ketiga, ada semangat baru untuk menemukan makna hidup. Contohnya, setelah berhenti bekerja, seseorang mulai belajar fotografi dan menemukan bahwa ia memiliki passion di bidang seni visual. Ia merasa hidupnya lebih bermakna meski penghasilannya belum stabil. Dan tahap yang keempat ialah membangun kehidupan baru. Dalam bahasa Inggris disebut rebuilding life. Setelah proses eksplorasi diri, seseorang mulai membangun arah hidup baru berdasarkan hasil refleksi dan pengalaman sebelumnya. Ia mulai membuat keputusan yang lebih matang dan sesuai dengan nilai pribadinya. Ciri-cirinya mulai menemukan keseimbangan antara cita-cita dan realitas. Yang kedua ialah lebih percaya diri dan menerima masa lalu. Dan yang ketiga, membangun hubungan sosial atau karir yang lebih bermakna. Contohnya, seseorang yang dulu gelisah akhirnya memutuskan membuka usaha kecil di bidang yang ia sukai. Ia lebih tenang karena merasa hidupnya kini sejalan dengan dirinya sendiri. Tahapan yang kelima atau dapat kita sebut dengan tahapan yang terakhir, stabilitas dan refleksi, resolution or stability. Tahap terakhir adalah fase penerimaan dan stabilitas emosional. Individu telah menemukan makna dan arah baru serta bisa menerima perjalanan hidupnya dengan rasa syukur. Meski tantangan tetap ada, ia kini memiliki cara berpikir yang lebih dewasa dan seimbang. Ciri-cirinya, pertama, merasa damai dan tidak mudah membandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua, mampu membuat keputusan tanpa takut salah. Yang ketiga, menjalani hidup dengan rasa tanggung jawab dan keikhlasan. Contohnya, seseorang yang dulunya cemas dan sering berganti pekerjaan kini menemukan karir yang cocok. Ia berkata, "Sekarang aku paham semua proses yang dulu menyakitkan ternyata membentuk diriku yang sekarang." Nah, itulah tahap 5 tahap yang disebutkan oleh seorang peneliti psikologi dari Universitas of Greenwich, yakni Oliver Robinson. Menurut Oliver Robinson, quarter life crisis bukanlah kegagalan, melainkan proses transisi menuju kedewasaan psikologis. Seseorang belajar melepas kehidupan lama yang tidak cocok, mencari jati diri, dan akhirnya membangun arah hidup baru yang lebih autentik. Itulah pembahasan kita pada malam hari ini. Jikalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.